Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Praktek Restitusi. Saya Niluh Putu Wahyu Sudiarni, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri 2 Singaraja. Restitusi adalah program disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi terdiri dari 3 tahapan yang disebut segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Praktik restitusi untuk 2 kasus. Kasus pertama, Ryu adalah seorang murid kelas 94 di SMP Negeri 2 Singaraja. Sewaktu kelas 8, Ryu adalah murid yang pendiam, suka membantu teman. Setelah Ryu naik ke kelas 9, Bu Wahyu mengamati ada perubahan pada perilaku Ryu. Ryu sering terlambat ke sekolah. Kasus 2, di kelas Ryu selalu ribut, mengganggu teman, dan tidak fokus belajar. Bu Wahyu juga mendapat pengaduan dari guru-guru yang mengajar di kelas 94 tentang perilaku Ryu. Untuk mengetahui penyebab dan alasan perubahan perilaku Ryu, selaku guru dan wali kelas 94, Bu Wahyu memanggil Ryu untuk diajak berbicara dan menyampaikan apa yang dia rasakan. Selamat siang Ryu. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat-sehat. Syukurlah kamu sehat. Dan tetap jaga kesehatan ya. Ryu, tahukah kamu kenapa ibu memanggilmu ke sini? Karena saya salah. Karena kamu salah. Ibu tidak apa-apa salah. Karena setiap orang pernah salah. Ibu juga pernah salah. Karena kita tidak sempurna. Nah, kira-kira apa kesalahan yang kamu lakukan, Ryu? Saya sering terlambat masuk ke sekolah sehingga saya sering terlambat masuk kelas. Selain kamu sering terlambat dan telat masuk kelas, kira-kira apa kesalahanmu lagi, Ryu? Saya sering keluar masuk kelas. Sering keluar masuk kelas. Ya, Ryu, sebagai wali kelasmu, ibu juga sering mendapat pengaduan dari guru-guru yang mengajar di kelas kita bahwa kamu sering telat masuk kelas, sering keluar masuk kelas saat jam pelajaran berlangsung, kemudian mengganggu teman. Ibu juga amati kamu banyak berubah di kelas 9 ini. Benar begitu, Ryu? Ryu, kamu pasti punya alasan melakukan semua ini. Kira-kira apa alasanmu melakukan semua ini? Saya sering datang terlambat karena tidak ada yang mengantar. Bapak saya kerja di luar kota. Ibu saya bangun setelah saya mau berangkat ke sekolah. Oh, bapakmu kerja di luar kota. Ibunya juga kerja ya. Nah, kalau boleh ibu tahu, apa bukan karena kamu bangunnya kesiangan? Enggak, saya mau udah makan. Oh, ternyata kamu sudah pagi-pagi sudah bangun ya. Kalau boleh ibu tahu, bagaimana caramu dari rumah sampai ke sekolah? Ya, saya kadang diantar taman atau menggunakan motor online. Dia teman atau menggunakan ojek online. Nah, karena kamu sering datang terlambat
Kira-kira bagaimana caramu supaya besok kamu tidak datang terlambat? Meminta tolong ibu agar bangun lebih pagi agar bisa mengantar saya ke sekolah, atau minta tolong ibu untuk berlangganan ojek online. Wah, idenya bagus itu. Kalau ibu tidak bisa bangun lebih pagi karena mungkin ibu kecapean itu, ya bisa berlangganan ojek online sehingga sudah pasti setiap pagi ojeknya menjemput kamu ya Ria. Nah, sekarang kamu sering ikut mengganggu teman. Kira-kira apa alasannya berbuat seperti itu? Ibu dengar kamu sudah punya pacar. Pacarmu Ayu, benar? Tapi sekarang ibu dengar kamu udah putus sama Ayu. Kok bisa putus? Karena dia udah punya pacar. Oh, kamu diputusin sama Ayu. Ayu udah punya pacar lagi. Kira-kira perilaku kamu ribut-ribut, ganggu teman, ada hubungannya dengan Ayu? Saya ingin menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari pacar. Oh, kamu ingin menunjukkan bahwa kamu lebih hebat dari pacar Ayu. Kemudian dengan kamu berperilaku ribut, itu apa Ayu mau balikan lagi sama kamu? Enggak? Terus Ayu udah punya pacar sekarang? Dan saya juga sudah punya pacar. Wah, ternyata kamu udah punya pacar. Ya. Nah terus kalau kamu udah punya pacar, kamu ribut-ribut di kelas, dikawin sama pacarmu, mana nanti pacarmu mutusin lagi? Saya rasa tidak. Kamu untuk itu ternyata ribut-ributnya kamu tidak membuat Ayu balik lagi sama kamu kan? Nah sekarang ibu berpesan sama kamu, kamu masih panjang jalannya. Kalau boleh ibu tahu, kamu ingin jadi seperti apa? Saya berkuliah di Jakarta. Migran di Jakarta. Kemudian ibu dengar juga kamu punya bisnis keluarga. Terus? Saya juga ingin melanjutkan bisnis keluarga. Oh, bagus sekali. Kamu bisa melanjutkan bisnis keluarga setelah nanti kamu tamat kuliah di Jakarta. Nah, jadi jangan kamu masih panjang. Kamu juga akan banyak bertemu orang-orang dan tentunya banyak akan bertemu cewek-cewek. Ya, siapa tahu nanti salah satu dari mereka baru akan menjadi jodohmu. Nah, sekarang kamu fokuskan diri dulu untuk belajar. Ya. Nah, berarti kamu sudah menemukan bagaimana cara kamu memecahkan masalah, datang terlambat, dan kamu akan melakukan lagi. Ya Bu, saya tidak akan melakukan ini. Kemudian apa yang kamu lakukan lagi? Sering keluar. Ya, agar kamu sadar nggak bahwa perilaku kamu itu membuat tidak nyaman orang lain? Ibu wali sebagai wali kelas. Ya, kalau sebagai ibu dan wali kelas, ibu sudah memaafkan kamu. Ya. Nah, itu Liu, kamu ingat kesepakatan kita hari ini. Ya, tetap semangat belajarnya. Semoga cita-cita kamu tercapai. Ya, ya. Ya, semoga Dan kamu nanti setelah ini kamu bisa kembali lagi ke kelas, bergabung dengan teman-temanmu,
tunjukkan karakter baik yang sudah ada pada diri. Oke, yuk, semangat ya. Ya, terima kasih. Satu. Terima kasih. Salam guru hebat.